Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are chased, find a way to win. Sebelumnya, Patrick Kluivert dikabarkan meminta satu asisten dari Belanda lagi. Dan kini kita sudah tahu siapa yang diinginkan oleh Patrick. Orang itu adalah Gerald van den Burg. Mungkin gelombang beritanya tak sebesar saat Patrick datang, namun jika dilihat dari pengalamannya di dunia sepak bola, Gerald adalah sosok yang tak bisa dianggap remeh. Bisa dibilang Gerald ini adalah abang-abangan di skena sepak bola Belanda. Dan dengan apa yang sudah diperbuat Gerald, nampaknya tak ada salahnya juga jika kita berharap banyak pada hasil kerja Gerald nanti. Namun sebelum banyak berharap dan menuntut, kita harus tahu sehebat apa reputasi Gerald di industri sepak bola ini. Selengkapnya, mari kita bahas. Eits, sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Seperti biasa, sebelum membahas terlalu dalam tentang apa yang akan menjadi daya tawar Gerald van den Burg di Indonesia nanti, penting untuk kita mengenal lebih dalam siapa asisten Patrick Kluivert ini. Seperti halnya dengan Patrick Kluivert, Gerald van den Burg juga memiliki latar belakang sebagai pesepak bola profesional di Eropa. Karirnya pun gak setengah-setengah. Sebagai pemain sayap, Gerald dikenal sebagai pesepak bola yang bergelimang trofi. Di Belanda, dirinya membela tim-tim raksasa macam PSV Eindhoven, FC Utrecht hingga Ajax Amsterdam. Gerald juga berhasil mengumpulkan banyak gelar juara saat berkarir di Eredivisie. Ia tercatat mengantongi belasan trofi termasuk 8 gelar Eredivisie yang didapatnya bersama Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Bukan cuma gelar domestik, Gerald juga pernah menjuarai Liga Champions pada musim 1987-88. Ya, Gerald adalah bagian dari generasi emas PSV Eindhoven yang menjuarai Liga Champions musim tersebut. Pria yang kini berusia 60 tahun itu juga sempat mencoba peruntungan ke beberapa negara lain termasuk Jepang. Gerald pernah bermain untuk Jubilo Iwata dari tahun 1993 hingga 1997. Selain itu, Gerald juga sempat bermain di Prancis bersama Keynes musim 1997-98 dan mengakhiri karirnya pada tahun 2000 bersama klub Jerman 1980 Munich. Lantas, bagaimana karir internasionalnya? Tak kalah mengesankan, Gerald adalah pemain kunci bagi timnas Belanda. Dia mengabdikan dirinya untuk The Orange selama hampir 10 tahun. Menorehkan 42 caps, Gerald jadi bagian tim yang menjuarai Euro edisi 1988. Iya, itu masih jadi satu-satunya gelar yang pernah didapat oleh Belanda. Di sisi lain, mereka yang memiliki karir cemerlang sebagai pemain biasanya tidak memiliki karir kepelatihan yang bagus. Apakah Gerald van den Burg juga dalam kategori yang sama? Mari kita cari tahu. Setelah pensiun, Gerald langsung mengemban tugas sebagai pelatih kepala di tim U19 PSV Eindhoven. Di awal-awal karir kepelatihannya, Gerald memang lebih mengandalkan koneksi baiknya dengan mantan klub yang pernah ia bela. Dari PSV, dirinya sempat jadi asisten pelatih di 1860 Munich pada tahun 2001. Sebelum akhirnya kembali menangani tim U19 PSV. By the way, Gerald ini melatih PSV muda dalam 3 periode yang berbeda. Tapi apakah Gerald van den Burg pernah jadi pelatih di skuad utama? Tentu saja pernah. Tapi kinerjanya kurang oke. Selama 3 kali menjadi pelatih utama di 1860 Munich, Helmond Sport, dan FC Eindhoven, masa kerjanya cuma sebentar doang. Bahkan track recordnya pun bisa dibilang sangat buruk. Contohnya saja saat menukangi FC Eindhoven, memimpin 10 pertandingan, tim asuhannya hanya menang sekali, sisanya 3 kali imbang dan 6 kali kalah. Di Helmond pun, Gerald hanya memimpin 10 pertandingan. Kala itu hasilnya sedikit lebih baik, Gerald meraih 2 kemenangan, 4 hasil imbang dan menuai 4 kekalahan.
Pada akhirnya, meski mengantongi lisensi UEFA Pro, Gerrard menyadari bahwa dirinya bukan pelatih hebat. Maka dari itu, Gerrard memilih untuk kembali menjadi asisten pelatih dan pelatih teknik. Pekerjaan terakhirnya adalah sebagai pelatih teknik Ajax Amsterdam U21. Jabatan tersebut diembannya sejak 2021 hingga 2023. Selama 2 tahun di Ajax, Gerrard berada di bawah naungan juniornya di timnas Belanda, John Heitinga. Kala itu asisten pelatih Arne Slot itu masih jadi pelatih kepala Ajax U21. Nah, di periode itu Gerrard berkontribusi dalam perkembangan pemain-pemain muda Ajax, terutama soal kemampuan teknik mereka. Dirinya juga sempat menangani beberapa pemain-pemain muda berbakat macam Muhammad Kudus, Francisco Conceição, Brian Brobby, dan pemain keturunan Indonesia Tristan Goyer. Jadi, bisa disimpulkan kalau pemain-pemain tersebut bisa mencapai kualitas permainan seperti sekarang ya berkat sentuhan tangan dingin Gerrard van den Burg. Dengan banyaknya pengalaman dan latar belakang sebagai seorang legenda di sepak bola Belanda, tak akan berlebihan jika kita berharap banyak pada Gerrard van den Burg. Tapi sebenarnya apa tugas utama Gerrard di Indonesia? Yang perlu kalian tahu, selain menukangi timnas Indonesia U23, pelatih berusia 60 tahun itu akan mengemban peran vital lain. Melansir IDN Times, dia juga akan merangkap sebagai asisten pelatih ketiga di tim nasional senior. Selain itu, Gerrard juga akan bersinergi dengan pelatih-pelatih di timnas U20 dan U17. Bisa dibilang tugas Gerrard di timnas Indonesia lebih menyeluruh. Ex-pemain Ajax Amsterdam itu diminta menjadi penghubung dalam menyatukan filosofi permainan di segala jenjang usia tim nasional. Jika filosofi permainan sudah terjaga, maka bisa dipastikan regenerasi akan berjalan dengan baik. Terima atau tidak, regenerasi yang terintegrasi masih jadi salah satu masalah bagi persepak bolaan Indonesia. Tidak sedikit pemain-pemain muda berbakat alumni timnas Indonesia U17 atau U19 yang pada akhirnya tidak menembus skuad utama. Mau contoh? Lihat generasi emas era Evan Dimas. Hanya menyisakan Dimas Derajat yang bisa menembus standar tinggi tim nasional. Dalam menyatukan filosofi, Gerrard van den Burg juga akan tetap menjaga standar kualitas teknik pemain Indonesia. Tentu kalian masih ingat ketika pertama kali Sinteyong datang ke Indonesia, kualitas teknik para pemain Indonesia masih ancur-ancuran. Bahkan urusan umpan saja pemain Indonesia masih suka salah. Nah, dengan kedatangan Coach Gerrard, dirinya akan melanjutkan pekerjaan rumah yang banyak itu. Pengalamannya sebagai pelatih teknik akan membantu pemain-pemain muda Indonesia agar mendapatkan porsi latihan yang tepat demi mencapai standar yang sudah ditetapkan oleh Patrick Kluivert. Selain itu, Coach Gerrard juga berperan penting dalam membentuk mental para pemain-pemain muda. Ex-pelatih FC Eindhoven itu diharapkan bisa membantu pemain untuk menjadi pengambil keputusan yang baik. Dewasa dalam mengambil keputusan sangat penting dalam sepak bola. Jika tidak dibentuk sejak dini, maka akan bernasib sama dengan pemain-pemain Manchester United. Kontribusi yang lebih besar, Coach Gerrard bisa membagikan ilmu manajemen dan pengembangan pemain muda kepada klub-klub Liga Indonesia. Tujuannya untuk menyamaratakan kemampuan setiap klub dalam mendidik dan mencetak pemain-pemain muda berkualitas. Jika ini bisa terwujud, maka masalah pembinaan usia muda di Indonesia bisa terselesaikan. Jika regenerasi sudah terjaga dan kualitas teknik pemain Indonesia sudah jauh meningkat, maka hal selanjutnya yang bisa diharapkan dari Gerrard van den Burg adalah jenjang karir. Karena jika kualitas pemain-pemain Indonesia sudah jauh lebih baik, maka peluang untuk meniti karir di luar negeri lebih besar. Nah, disinilah peran Gerrard van den Burg. Dengan koneksi luas yang dimilikinya, Gerrard bisa jadi jembatan jika para pemain muda Indonesia ingin berkarir di luar negeri, khususnya Belanda. Dengan kredibilitas Gerrard yang sudah diakui plus kerjasama PSSI dengan KNVB yang sudah berjalan, maka gerbang bagi pemain Indonesia untuk berkarir di Belanda semakin terbuka lebar. Menjanjikan bukan? Jadi nggak sabar lihat Arkan Kakak main di Ajax.